Kekuatan di balik pintu. Bab 16. Judul, Master Kelinci. Bagian 1. Suos, Knight, itu datang ke arahmu. Gup, Suos. Kami sedang melawan monster bernama Wraith di dunia lain. Itu terlihat seperti hantu kerangka, dan meskipun horor bukan keahlianku, itu tidak terlalu buruk sehingga membuatku duduk dan hanya menonton. Aku mampu melawannya. Karena disebut hantu, tubuhnya transparan dan serangan fisik tidak dapat menembusnya sama sekali. Serangan cakar dan gigitan Knight dibatalkan seluruhnya. Namun, Omni Sword dan Absolute Spear yang ditinggalkan orang suci mampu menimbulkan kerusakan tanpa memperhatikan tubuh roh, jadi itu tidak terlalu merugikan kami. Selain itu, strategi penggunaan sihir yang baru ditingkatkan juga efektif melawan Wraith, jadi Knight juga berpartisipasi aktif dalam serangan tersebut. Bahkan sekarang, Knight membuat air terkompresi muncul di mulutnya dan menembakkannya ke Wraith seperti laser. Tapi Wraith juga tahu kalau dia akan menerima damage dari sihir, jadi dia menghindari serangan itu tepat pada waktunya. Lawanmu bukan hanya Knight saja. Suos, aku mendekati Wraith yang menunjukkan celah setelah menghindari serangan Knight dan mengayunkan Omni Sword milikku pada sendi lehernya. Omni Sword menebas kepala Wraith tanpa merasakan perlawanan apapun, dan Wraith menghilang sebagai partikel cahaya. Fiuh, aku masih belum terbiasa bertarung sambil menggunakan sihir secara efektif. Gup. Kali ini, Knight menggunakan sihir sepanjang waktu ketika dia mengetahui bahwa serangan fisik tidak berhasil. Oleh karena itu bukan masalah baginya, tapi aku sangat tidak berpengalaman untuk bertarung dengan campuran serangan Omni Sword dan serangan sihir. Aku pasti akan terus menggunakan satu metode bertarung saja. Baiklah, aku akan pastikan untuk merenungkannya di rumah atau tempat tenang lainnya, lalu aku pergi untuk mengambil item drop, tapi hanya ada satu batu ajaib peringkat es yang terjatuh. Meski kami mengalahkannya dengan susah payah, satu-satunya yang kami dapatkan hanyalah batu ajaib. Yah, menurutku aneh kalau hantu memegang sesuatu, tapi aku masih sedikit terkejut. Gup. Merasa kecewa, aku melihat ke langit. Saat ini, aku sedang mencoba untuk mendapatkan banyak pengalaman bertarung di dunia lain ini, seperti yang aku lakukan di pertarungan Wraith sebelumnya. Di bumi, persiapan untuk pertandingan bola sedang dilakukan, tapi aku harus pergi ke ibu kota kerajaan secepat mungkin di dunia lain ini juga, jadi aku berlatih jika terjadi keadaan darurat. Aku menjadi lebih terbiasa bertarung menggunakan Omni Sword dan Absolute Spear dibandingkan di awal. Namun, masih banyak yang harus aku lakukan untuk memadukannya dengan sihir, jadi aku bertarung bersama Knight dengan memikirkan hal itu. Setelah menyelesaikan sekolah hari ini, aku juga menyelesaikan persiapan dan review aku di rumah dan berjalan-jalan. Lalu aku terkurung di dunia lain sepanjang waktu, jadi aku menyadari bahwa langit gelap dan penuh bintang. Langit sangat bersih di dunia ini, untuk bisa melihat bintang-bintang begitu berdekatan. Gup. Ini mungkin langit malam yang familiar bagi Knight, tapi itu adalah hal menakjubkan yang tidak begitu familiar bagiku karena ada hal-hal tertentu yang hilang dari umat manusia sebagai imbalan atas pembangunan di bumi. Sambil melihat ke langit, tiba-tiba aku teringat kembali pada pertarungan yang telah kita lakukan sejauh ini. Bisakah aku menjadi lebih kuat sendirian? Gup. Knight memiringkan kepalanya pada gumamanku. Aku dapat memberikan kerusakan dalam pertempuran hari ini melawan Wraith hanya dengan sihir, tetapi aku tidak mengetahui dengan baik kombinasi sihir dan senjata dalam pertempuran. Selain fakta bahwa aku hanya mewarisi sihir dari orang suci, aku juga menggunakan persenjataanku sendiri dengan membaca buku. Mungkin aku harus mengambil pelajaran yang tepat dari suatu tempat. Sambil memikirkan hal ini, karena besok aku harus sekolah, aku memutuskan untuk terus menjelajah lebih jauh sebelum pulang. Jadi kami memulai penjelajahan lagi. Aku sudah memikirkan hal ini sejak aku meninggalkan Lexiasan dan yang lainnya, tapi karena sudah dipastikan bahwa aku akan pergi ke istana kerajaan di masa depan, kupikir aku harus lebih bersiap lagi, jadi aku mulai melakukannya. Lebih banyak pertarungan dan pelatihan fisik dan otot dasar untuk melindungi Knight dan Akatsuki sehingga kami bisa tinggal di mana saja tanpa masalah. Dan lain kali aku bertemu Lexiasan dan Luna lagi, aku ingin menunjukkan kepada mereka betapa aku telah berkembang, meski hanya sedikit. Karena aku menunda kunjungan ke ibu kota kerajaan karena alasan itu, aku ingin melakukan yang terbaik untuk itu. Dan karena aku tidak bisa berharap untuk tumbuh di dekat rumahku akhir-akhir ini, aku memutuskan untuk membawa Knight dan Akatsuki dan pergi lebih jauh ke dalam hutan. Oh, entah bagaimana suasananya telah berubah. Gup. Saat kami keluar rumah dan masuk lebih jauh ke dalam hutan, suasana di sekitar kami tiba-tiba berubah. Sebaliknya,
pepohonan yang tumbuh di sekitar kita tiba-tiba berubah tampilannya. Dulunya pohon-pohon biasa, tetapi sekarang pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kita entah bagaimana menjadi gelap, dengan daun-daun yang benar-benar hitam. Ada apa dengan pepohonan ini? Ketika aku secara tidak sengaja mengaktifkan skill identifikasi dan melihatnya, tampilannya sebagai berikut. Pohon keras hitam. Pohon hitam yang sangat keras. Serangan atau benturan belaka tidak akan menghancurkannya atau bahkan menggoresnya. Area vegetasi diselimuti misteri, dan sebagai material yang sangat berharga, area ini dapat menghasilkan banyak uang dalam pelelangan. Mustahil untuk menebang atau memprosesnya tanpa menggunakan sihir roh, para elf atau teknik rahasia para kurcaci. Itu adalah sejenis pohon yang menakjubkan. Sebaliknya, area vegetasinya diselimuti misteri, dan katanya itu berharga, tapi ada banyak hal yang ada di hadapanku. Ada apa dengan situasi ini? Yah, orang-orang yang bisa datang dengan santai ke bagian terdalam hutan ini mungkin hanya berada pada level orang suci, jadi tidak mengherankan jika mereka tidak diketahui. Mengingat tingkat bahaya monster yang kami temui selama ini, menurutku tidak ada gunanya datang dan mengambilnya. Seseorang memang bisa membangun rumah dari kayu solid, namun tidak harus kayu tersebut untuk membangun rumah yang bagus. Dan para elf, dan para kurcaci, tampaknya satu-satunya cara untuk memotong dan mengolahnya adalah dengan teknik mereka, dan itu membuatnya semakin sulit untuk menanganinya. Knight Akatsuki, meskipun kita sudah berhati-hati sampai sekarang, itu hanya akan menjadi lebih berbahaya mulai saat ini, jadi mari kita lebih berhati-hati. Gup, Fugo. Mereka tidak berbicara terlalu keras. Keduanya merespons dengan suara kecil. Heun, aku sendiri tidak bisa menebangnya, tapi pohon-pohon ini cukup meresahkan. Aku tidak tahu bagaimana hal itu akan mempengaruhi aku dalam pertempuran. Tapi, jika aku diserang, diledakkan, dan dibanting ke pohon ini, kemungkinan besar aku masih akan menerima banyak kerusakan. Saat aku melanjutkan dengan hati-hati sambil mengaktifkan skill asimilasi, untuk sementara waktu, aku menemukan monster pertama hari ini. Jika aku ingin mendeskripsikan orang itu, mungkin babi hutan adalah kata yang tepat untuk digunakan. Tapi ukurannya kira-kira sebesar truk berukuran sedang, dengan dua gading tajam menjulur dari rahang bawahnya. Selain itu, tubuhnya bersinar putih keperakan, dan tidak ada yang tampak seperti bulu di tubuh. Kelihatannya seperti babi hutan, tapi apa itu binatang ini? Aku segera mengaktifkan skill identifikasi. Babi Mithril. Tingkat 10. Sihir 1000. Serangan 40.000. Pertahanan 50.000. Kelincahan 30.000. Intelijen 2.000. Keberuntungan 500. Keahlian mengisi dinding besi refleksi ajaib indera penciuman super. Tunggu sebentar, ada apa dengan status itu? Mengapa berada di level 10 dengan 50.000 pertahanan dan 40.000 kekuatan serangan? Terlebih lagi, skill Magic Reflection. Bukankah itu berarti serangan sihir tidak akan berhasil? Penasaran juga dengan kata Mithril di namanya. Apa sih sebenarnya? Saat aku terkejut dengan statusnya yang kacau, Mithril Boar tiba-tiba mulai menggerakkan hidungnya dengan gelisah. Saat kami memiringkan kepala, Mithril Boar, yang seharusnya tidak memperhatikan kami sebelumnya, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah kami. Bagaimana cara dia menemukan kita? Mungkinkah itu karena skill yang disebut Super Sense of Smell? Gup, Buhi. Kami terkejut dengan kehadiran kami yang tiba-tiba terungkap, dan kemudian kejutan yang lebih dari itu menyerang kami. Mithril Boar maju selangkah dan menyerang kami dengan kecepatan tinggi. Meskipun ia tidak berlari dari jarak jauh, serangannya begitu kuat sehingga jauh melampaui kemampuanku untuk mengenalinya. Pada saat aku merasa benda itu telah menyerang kami, benda itu sudah berada tepat di hadapanku. Akibatnya, aku tidak bisa menghindarinya, dan aku terpesona oleh momentum yang luar biasa itu. Dengan momentum itu, aku menabrak Black Heart Tree dengan punggung aku dan akhirnya tidak bisa bergerak. Bang! Gup! Fugo! Jangan datang! Knight dan Akatsuki mencoba berlari ke arahku saat aku terpental, tapi aku menghentikan mereka. Karena... Buhi! Jeritannya begitu keras dan kuat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Akatsuki. Dan sekali lagi, tubuhku dengan mudah diterbangkan oleh Mithril Boar. Meski aku berhasil mengambil posisi bertahan pada serangan kedua, kekuatannya luar biasa. Biarpun aku mengenakan armor, dampak yang sangat besar menghantam seluruh tubuhku. Aku berhasil mengambil jeda sesaat dan buru-buru meminum jus herbal pemulihan lengkap, tapi aku tidak bisa berhenti berkeringat dingin.
Pasalnya, aku masih belum bisa melihat serangan Mithril Boar. Saat aku menyadarinya, aku terpental. Tidak apa-apa karena aku bisa bertahan melawannya sekarang dan masih memiliki jus herbal pemulihan lengkap, tapi itu pun bukannya tidak terbatas. Jika aku melewatkan sedikit pertahanan atau tidak diberi waktu untuk pulih, aku akan langsung diserang. Memang benar, aku bisa bertarung di sekitar rumah tanpa masalah apapun. Tapi aku tidak menyangka akan menemukan lawan seberbahaya ini. Aku berpikir sendiri bahwa aku bisa mengalahkan monster kelas S dan aku akan baik-baik saja. Tapi itu hanyalah keangkuhan dan kesombongan konyolku. Tidak ada satupun bagian dari statusku saat ini yang melebihi 10.000. Namun aku merasa seolah-olah aku diingatkan secara langsung bahwa aku bisa menyeberang dengan monster kelas S karena senjata orang suci. Jika terus seperti ini. Knight, Akatsuki, lari dari sini sekarang. Gup, buhi. Knight dan Akatsuki menggelengkan kepala karena terkejut mendengar kata-kataku. Tapi aku tidak bisa membawa keduanya ke dalam situasi ini. Ini adalah akibat dari sikap aku yang secara tidak sadar sombong dan salah menilai perbedaan kekuatan. Tetap saja, untuk membiarkan keduanya lolos, aku tidak bisa mati begitu saja. Dan sambil memegang pikiran kuat yang hampir hancur dan putus asa menatap Mithril Boar. Aku akan membantu kamu. Getaran udara menyebar ke sekelilingku dengan suara keras, bergema jauh di dalam perutku. Dan kemudian aku menangkap identitas suara itu dengan mataku. Sesuatu yang seputih bersih bulu hitam Knight dan bulu merah Akatsuki menghempaskan Mithril Boar dari samping. Makhluk putih yang muncul entah dari mana, menyerang Mithril Boar dengan kecepatan yang luar biasa, berputar beberapa kali di udara dan mendarat dengan cemerlang. Identitas sebenarnya adalah... kelinci? Iya, kelinci. Kelinci kecil yang lucu. Kelinci, yang ditutupi bulu tubuh berwarna putih bersih, melihat sekilas ke arah kami yang terkejut dan segera mengalihkan perhatiannya kembali ke Mithril Boar. Ketika aku juga melihat ke arah Mithril Boar memuntahkan darah dari hidung dan mulutnya yang besar dan menjadi marah. Bang! Namun, kelinci di depanku menatapnya tanpa gentar dan dengan cekatan berjinjit dengan satu kaki dan perlahan mengangkat kaki lainnya. Kemudian, kamu berisik sekali. Sekali lagi, seluruh udara hutan berguncang dengan suara keras. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tempat di mana Mithril Boar berada beberapa saat yang lalu berlumuran darah merah dan daging, dan tidak ada yang lain. Selain itu, pohon keras berwarna hitam, yang seharusnya dijelaskan tidak dapat dirusak oleh serangan atau benturan biasa, patah sekitar selusin meter jauhnya dan terlempar, dan di tempat ia berakar, tanahnya telah tergores. Seolah-olah telah tercungkil oleh sesuatu. Knight, Akatsuki dan aku menyaksikan adegan itu dengan linglung. Betapa kecilnya. Berbeda dengan kami, kelinci itu berdiri dengan kedua kakinya secara normal, mendengus dengan cara yang membosankan. Bagian 2. Dengan baik. Kelinci putih mengalihkan pandangannya ke arah kami. Maksudku, kenapa aku mendengar suara kelinci putih sebagai suara tambahan? Ada suara yang sangat tegas yang tumpang tindih dengan tangisan khas binatang dan tidak berhubungan dengan tampilannya. Tidak, itu suara yang sangat bagus, tentu saja. Ada begitu banyak misteri, tapi... Aku, bersama Knight, memandangi kelinci putih itu dengan hati-hati. Apakah kelinci ini musuh? Jika dia musuh, tidak mungkin kita bisa menang. Terlebih lagi karena dia adalah tipe pria yang akan langsung membunuh babi Mithril yang bahkan tidak bisa aku tangani. Berbeda dengan kelinci, yang memiliki banyak ruang kosong di mana-mana, Knight, Akatsuki, dan aku balas menatap dengan sangat hati-hati. Dan karena aku ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin, aku mengaktifkan skill identifikasi. Kamu telah memperoleh keterampilan panduan lapangan. Keterampilan identifikasi telah ditingkatkan. Wah, Heun. Saat aku mengaktifkan skill itu, sebuah pesan muncul di depanku, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak baik, aku buru-buru menekan mulutku ke bawah, tapi kelinci itu hanya memiringkan kepalanya heran dan tidak menyerangku. Yah, dari cara dia menjatuhkan Mithril Boar, biarpun aku berjaga-jaga, aku akan terbunuh oleh serangan yang melebihi kecepatan refleksku. Aku ingin memeriksa peningkatan keterampilan yang baru aku peroleh dan semacamnya, tetapi aku tidak dapat melakukannya sekarang. Menelan keherananku pada pesan tak terduga itu, aku sekali lagi memeriksa status kelinci itu. Tendang kelinci. Tingkat 4. Sihir 10. Serangan 500.000. Pertahanan 10. Kelincahan 500.000.
Intelijen, 500.000. Keberuntungan, 500.000. Keterampilan rasial. Teknik menendang kelinci, kanan. Teknik telinga kelinci, kanan. Keterampilan unik. Seni suci menendang, seni suci telinga. Keterampilan seni bela diri. Seni tempur sihir, menggigit serangan fisik. Keterampilan biasa. Pesona, kanan. Deteksi kehadiran, kanan. Deteksi ajaib, mata pikiran. Judul: Tendangan suci telinga suci, 2 orang suci surgawi, kelinci pengembara, shinigami yang menghibur. Ini sangat keterlaluan, maksudku, aku bisa melihat banyak hal secara tiba-tiba. Apakah ini hasil dari peningkatan? Lebih penting lagi, kelinci ini punya banyak hal yang dipertanyakan. Bagaimana dia bisa memiliki status 500.000 selain sihir dan pertahanan? Namun levelnya 4, aku tidak dapat memahaminya sama sekali. Skillnya terlalu luar biasa, tapi ada banyak hal yang ingin kutanyakan tentang judulnya juga. Selagi aku tertegun, kelinci San mengalihkan pandangannya ke arahku saat dia mulai mengatur bulunya sendiri dengan santai. Hah, mungkinkah dia tahu aku menggunakan keahlianku untuk memeriksanya? Entah kenapa, dia sepertinya tidak akan meninggalkan tempat itu, seolah mengatakan dia hanya ingin menungguku dan membiarkanku melakukannya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan dari kami, tapi untungnya saat ini tidak ada apa-apa, jadi aku membahas berbagai hal yang telah ditambahkan. Pertama-tama peningkatan skill identifikasi, sekarang lebih detail, seperti yang terlihat saat aku memeriksa kelinci di depanku. Hasilnya, keterampilan telah dibagi lagi dan bahkan ditambahkan tingkat kelangkaannya. Kelangkaan ini tampaknya ditentukan oleh sulitnya mempelajari keterampilan tersebut dan kecepatan mempelajarinya. Kelinci San memiliki tingkat kelangkaan tertinggi, U, di antara skill lainnya. Selain itu, huruf M di sebelah keterampilan seni bela diri menunjukkan bahwa dia sekarang dapat menggunakannya sepenuhnya dalam arti sebenarnya. Begitulah cara peningkatannya dikonfirmasi, tapi untuk skill baruku yang ditambahkan bernama Field Guide, itu juga merupakan hal yang berguna. Ini mencatat item drop yang aku miliki, hal-hal yang telah aku kumpulkan, dan monster yang telah aku kalahkan. Itu juga mencatat secara detail habitat dan monster mana yang harus aku kalahkan untuk mendapatkan item drop. Terlebih lagi, meskipun aku belum pernah melawan monster sebelumnya, jika aku menemukan keberadaan monster itu di buku atau semacamnya, sepertinya monster itu akan ditambahkan ke database. Semakin banyak pengetahuan yang aku peroleh tentang karakteristik dan kelemahan monster tersebut, semakin menguntungkan bagiku untuk bertarung dan mengumpulkannya, yang merupakan keterampilan yang sangat hebat. Sekarang, semakin aku tahu tentang keterampilannya, semakin baik. Jadi, aku memutuskan untuk melihat keterampilan dan gelar kelinci yang aku minati. Sebenarnya berbahaya jika berlama-lama di tempat seperti ini. Tapi, aku merasakan semacam makhluk pergi dengan tergesa-gesa ketika kelinci San sesekali melihat ke dalam hutan atau jauh ke dalam semak-semak. Oleh karena itu, menurutku di sini aman selama kelinci San ada di sini. Kelinci San, kamu luar biasa. Teknik menendang kelinci. Seni bela diri yang sebagian besar didasarkan pada tendangan yang dikuasai oleh monster dan ras garis keturunan kelinci. Teknik telinga kelinci. Seni bela diri menggunakan telinga yang dikuasai oleh monster dan ras garis keturunan kelinci. Seni suci menendang. Sebuah teknik yang hanya boleh dilakukan oleh mereka yang menguasai tendangan. Tendangan itu menghancurkan bintang-bintang. Seni suci telinga. Sebuah teknik yang hanya boleh digunakan oleh mereka yang menguasai telinga. Telinga itu mendengar segalanya. Magic Combat Art, teknik seni bela diri yang melapisi dan memperkuat tubuh dengan kekuatan magis. Ini adalah keterampilan yang hanya bisa dicapai dengan menjadi seorang master. Deteksi kehadiran, kemampuan untuk mendeteksi keberadaan. Deteksi ajaib, kemampuan untuk merasakan aliran sihir. Mind Sight, ini adalah versi pamungkas dari skill Foresight. Ia bahkan dapat mendeteksi aktivasi skill lawan. Aku tidak memahaminya sedikit pun. Aku pusing karena banyaknya keterampilan yang berada di luar jangkauan pemahamanku. Namun, aku hanya bisa setuju untuk saat ini bahwa satu-satunya alasan aku terkena penggunaan identifikasi adalah karena dia memiliki keterampilan mata pikiran. Selain itu, aku tidak tahu lagi. Itu di luar kendali. Tendangan suci. Gelar diberikan kepada mereka yang telah menguasai seni menendang dan telah mencapai puncak seni tersebut. Tendangan itu telah mencapai alam dewa. Telinga suci. Gelar ini diberikan kepada mereka yang telah menguasai telinga dan telah mencapai puncak seni. Telinga itu telah mencapai alam dewa. 2 orang suci surgawi. Seseorang yang telah memperoleh 2 gelar suci. Seseorang yang telah melangkah ke alam dewa dalam 2 bidang. Kelinci pengembara.
Kelinci yang melanjutkan perjalanan pelatihan prajuritnya. Menghibur Shinigami, berbeda dengan penampilannya yang menawan, dia membawa kematian pada lawannya. Entah kenapa aku merasa perutku kenyang sekali setelah melihatnya. Ada apa dengan kelinci San ini? Menguasai seni menendang. Yah, setelah melihat tendangannya ke monster sebelumnya, itu sangat bisa dimengerti. Tapi dikatakan dia telah mencapai alam dewa. Jadi, suci ini setara dengan dewa? Bukankah ini sudah gila? Dan aku mengabaikannya sampai sekarang, tapi tidak hanya tendangannya, telinganya juga luar biasa. Tunggu, jadi itu artinya saat dia mengalahkan Mithril Boar sebelumnya, dia hanya menggunakan salah satu kemampuannya? Artinya kalau dia serius, dia bisa pakai telinganya juga kan? Lalu siapa yang bisa mengalahkan kelinci ini? Pertama-tama, apakah telinga yang telah mencapai alam dewa? Saat aku berpikir seperti itu, sebuah pesan tiba-tiba muncul dengan tulisan biologi tendangan kelinci San di atasnya. Rupanya, skill Field Guide telah diaktifkan. Kick kelinci, ras mutan dari fighter kelinci, yang merupakan ras petarung. Satu-satunya individu yang menguasai tendangan dan mencapai puncak. Bukan hanya tendangan, tapi juga pertarungan dahsyat menggunakan telinga, namun hanya sedikit musuh yang mampu melakukannya. Ya, sudah baik-baik saja. Heun. Aku menyerah memikirkan penjelasannya, yang penuh dengan perasaan ras pertarungan seperti sesuatu yang keluar dari manga. Aku tidak peduli lagi. Ngomong-ngomong, butuh waktu beberapa saat, tapi aku sudah selesai memastikan apa yang ingin kukonfirmasi, dan saat aku memanggil kelinci San lagi, dia berkata, sudah selesai? Sambil memiringkan kepalanya, jadi aku mengangguk. Lalu kelinci San tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arahku dengan telinganya dengan cekatan. Hei, kamu, tunjukkan tendanganmu. Ada banyak hal yang dipertanyakan, tapi entah kenapa, kelinci San sepertinya ingin melihat tendanganku. Aku baru mengetahui kalau dia sudah menguasai seni menendang, dan aku bingung diminta menunjukkan tendanganku kepada orang seperti itu, lalu Akatsuki yang selama ini diam, tiba-tiba melangkah maju. Akatsuki-san? Buhi. Kamu akan melakukannya? Baiklah, silakan. Alih-alih memperlakukan Akatsuki, yang tiba-tiba melangkah maju, dengan kebencian, kelinci San justru malah menginstruksikan Akatsuki untuk mencoba tendangan. Kemudian Akatsuki dengan manis menggerakkan kaki pendeknya. Buhi, kamu tidak mungkin bertanya. Buhi. Kata-kata itu diucapkan dengan sederhana, dan Akatsuki terkejut dan langsung jatuh ke dalam depresi. Jangan pedulikan itu. Guk. Sekarang giliranmu, ya, oke, coba aku lihat. Guk. Kemudian, kali ini Knight sepertinya menerima tantangan itu juga, dan tidak seperti Akatsuki, dia melakukan tendangan yang tajam. Melihat tendangan dari Knight, kelinci San mengangguk puas. Ini belum cukup sampai di sana, tetapi ada beberapa hal yang menarik. Untuk beberapa alasan, Knight sepertinya telah disetujui. Jangan pedulikan itu, Akatsuki. Lebih penting lagi, bagaimana situasi di sini? Akatsuki dan Knight sama-sama telah diawasi dan dinilai tendangannya. Apakah ini berarti tendangan aku akan dinilai dengan cara yang sama? Aku tidak tahu kenapa, tapi dia menatapku seolah ini giliranku untuk memamerkan tendanganku. Dan karena spesialis penendang mengatakan dia akan mengawasiku, aku akan menerima tawarannya. Bagiku, aku rasa aku mampu melakukan tendangan yang bagus dan kelinci San mengangguk beberapa kali. Begitu, saat ini tidak terlalu bagus, tapi kamu menunjukkan sedikit bakat. Kelinci San menggunakan telinganya untuk membuat gerakan berpikir dan menunjuk ke arahku dengan telinganya sekali lagi, lalu perlahan mengangkat kakinya. Seolah menyuruhku untuk mengamati. Fiuh. Suara ledakan bergema di sekitarku. Jika dilihat lebih dekat, ada satu lubang kecil di batang pohon hitam keras yang ditendang oleh kelinci San. Apalagi lubang itu tidak hanya terjadi pada satu pohon saja, melainkan juga menembus sekitar puluhan pohon yang berjajar lurus di belakangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang bisa kukenali hanyalah kelinci San yang mengangkat kakinya. Saat aku menyadarinya, ada lubang di pohon hitam keras dengan suara ledakan yang keras dan tajam. Lakukan. Selagi aku tertegun, kelinci San mendesakku dengan dagunya. Aku mencoba memikirkan cara untuk menjadi setajam tendangan kelinci San, yang tidak bisa kusebutkan, tapi itu semua dinilai olehnya. Namun, di pertengahan permainan, jika kakiku salah atau tendanganku aneh, dia akan menggunakan telinga putihnya untuk mengoreksiku dengan cekatan.
Terlebih lagi, kelinci San juga berusaha keras untuk menunjukkan padaku tendangan yang sangat lambat selain yang dia tunjukkan padaku di awal, dan sedikit demi sedikit, tendanganku menjadi semakin tajam. Saat kami terus melakukan apa yang terlihat seperti latihan, beberapa monster menyerang kami, tapi kelinci San benar-benar menendang mereka semua sehingga aku bisa fokus melatih tendanganku dengan tenang. Knight dan Akatsuki juga mengikuti, dan masing-masing berlatih menendang, tapi Akatsuki adalah satu-satunya yang diberitahu oleh kelinci San, "Berhenti, kamu tidak bisa melakukannya," dan dia menangis pelan setelah itu. Akatsuki, struktur skillmu tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jadi, jangan khawatir, oke? Saat aku terus berlatih menendang selama beberapa jam dengan sensasi fisik, kelinci San mengangguk sekali. "Baiklah, sekarang saatnya kamu menendang pohon itu." Tidak, sudah kuduga, menurutku itu tidak akan membuahkan hasil secepat itu. "Lakukan saja." Didesak oleh kelinci San, aku melepaskan tendangan ke pohon hitam keras itu dengan sekuat tenaga sambil menyadari apa yang telah diajarkan padaku pada awalnya. Lalu, pohon hitam keras itu patah. Apa kamu serius? Tentu saja, kamu bisa melakukannya. Berbeda denganku, yang tertegun di depan pohon hitam keras yang patah, kelinci San mengangguk puas. "Baiklah, mulai sekarang, kita akan melakukan pertarungan sebenarnya." Aku tidak langsung mengerti maksud perkataan kelinci San. Pertarungan sebenarnya? Pertarungan sebenarnya, katamu? Tidak mungkin. Aku punya firasat buruk tentang ini, tapi kemudian aku bertanya pada kelinci San. Lawan pertarungan sebenarnya adalah? Saya, tentu saja. Benar, maksudku, bukankah itu tidak mungkin? Bagaimana aku, yang akhirnya berhasil mematahkan sebatang pohon hitam keras, bisa bersaing dengan baik melawan kelinci San yang bisa menembus lusinan pohon hitam keras sekaligus? Menanggapi tangisan batinku, kelinci San memberitahuku tanpa ampun. "Ini bukan tidak mungkin, kamu harus melakukannya. Jika aku bisa mengatasinya hanya dengan kemauan keras, aku tidak akan mengalami kesulitan. Berhentilah mengeluh tentang hal itu dan bergeraklah sekarang. Ayo pergi." Tunggu. Mengabaikan kepanikanku, kelinci San menyerbu ke arahku dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami, bahkan bagiku, yang telah naik level di dunia lain ini. Kelinci San yang bergegas berputar dengan momentumnya dan melepaskan tendangan. Aku belum menyiapkan senjata apapun untuk menanggapi serangan itu, tetapi aku berhasil memblokir serangan itu dengan sebuah tendangan dengan segera. Namun meski begitu, serangan kelinci San begitu kuat hingga membuat kakiku menjerit. "Hai, Cih, kamu berhasil memblokirnya dengan tendanganmu. Cobalah menyerang dengan kecepatan yang sama." Saat dia mengatakan itu, aku menendang kembali ke arah kelinci San dengan kakiku yang berlawanan dari posisi di mana aku berhasil mencegah tendangannya. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Itu bagus, memang seharusnya begitu. Beginilah cara tendangan aku dinilai dalam pertarungan nyata dan juga diperbaiki dalam pertarungan nyata. Gup, Fugo. Pertarungan antara kelinci San dan aku disaksikan oleh Akatsuki dengan linglung, sementara Knight memperhatikan dengan seksama, mencoba mencuri setiap gerakan kelinci San sebanyak mungkin. Pertarungan instruksional semacam ini berlangsung cukup lama, namun akhirnya berakhir. Saat itu berakhir, aku tidak memikirkan apapun karena aku terlalu putus asa selama pertarungan, tapi seketika itu juga, rasa lelah membuatku kewalahan dan aku duduk di tempat. Ini adalah pertama kalinya aku selelah ini sejak aku naik level di dunia lain ini, dan sejujurnya, aku sangat terkejut dan merasa segar di saat yang bersamaan. Melihat kelelahanku, kelinci San mengangguk puas. "Ya, cukup untuk hari ini, kita lanjutkan besok di rumahmu, jadi jangan lupa." Telinganya menunjuk ke arahku dengan tegas. Tidak mungkin, kita akan melakukannya lagi besok, aku sudah kenyang untuk hari ini saja." Terlepas dari keterkejutanku, kelinci San sepertinya benar-benar berencana untuk datang ke rumahku dan sepertinya itu wajar saja. Apakah itu nyata? Kemudian, "Selamat tinggal." Saat dia mengatakan itu, kelinci San menendang tanah dengan ringan. Dan dia melompat beberapa puluh meter dari tempat itu, dan pemandangan yang lebih sulit dipercaya pun terlihat. Sungguh mengejutkan bahwa kelinci San melompat menjauh dari tempat itu dengan kecepatan luar biasa, menggunakan udara kosong sebagai pijakan. Dampak dari terbang menjauh dari pijakan di udara begitu dahsyat hingga seluruh hutan terguncang hebat oleh gelombang kejut tersebut, yang juga menerpa kami. Saat aku berhasil menahan tekanan angin yang kencang, kelinci San sudah tidak ada lagi di udara.
Saat aku terpana oleh badai kelincisan dari awal hingga akhir, sebuah pesan muncul. Gelar murid orang suci yang menendang telah diperoleh. Tampaknya kelincisan telah menjadi masterku. TL, Tuan sama dengan Shishu. Bagaimana kalau kita pulang? Gup. Buhi. Apa yang bisa kukatakan, aku lelah dengan banyak hal hari ini. Bagian 3. Aku datang. Dia benar-benar datang. Keesokan harinya setelah aku mendapat master bernama Kelincisan, dia datang ke rumahku seolah itu wajar. Terlebih lagi, dia bahkan datang ke kebunku. Sampai saat ini, belum ada satupun monster yang mencoba masuk ke rumah orang suci, tapi Kelincisan tidak mengalami kesulitan untuk masuk. Mungkinkah Master Kelinci bukanlah monster? Atau apakah dia masuk begitu saja karena dia tidak memiliki rasa permusuhan terhadap kita? Guk-guk. Buhi. Ada banyak hal yang tidak ku mengerti, tapi Knight tampak bersemangat melihat Master Kelinci yang datang, dan Akatsuki tampak pucat seolah hendak muntah. Akatsuki-san, kamu tidak perlu merasa tidak nyaman. Saat aku sedang menenangkan Akatsuki, Master Kelinci melihat sekeliling rumah dan taman orang suci dengan rasa ingin tahu. Tempat ini, apa itu? Ini menggunakan lebih banyak sihir daripada orang suci sihir itu? Yah, terserahlah. Hari ini, Heun. Mau tak mau aku memanggilnya saat pelatihan akan dimulai lagi. Kenapa kamu mengajari kami tentang menendang? Bisakah kamu memberitahu aku tentang hal itu? Aku tidak mengerti hal itu, jadi aku memutuskan untuk bertanya kepadanya dengan jujur. Kemudian guru kelinci memberikan jawaban yang benar-benar berbeda dari yang aku harapkan. Itu karena aku memilihmu sebagai penerusku. Penerusmu, dan aku terpilih? Aku bahkan tidak tahu bahwa aku sedang dipertimbangkan sebagai penerus, kamu tahu? Yah, dia baru saja menjadikanku muridnya secara tiba-tiba, jadi agak terlambat untuk itu, bukan? Itu benar, kami yang menyandang nama suci berkewajiban untuk mengasuh penerusnya. Itu sebabnya aku memilihmu, yang kebetulan berada di hutan berbahaya ini, sebagai penerusnya. Suci, dan kewajiban untuk membesarkan penerus. Semakin membingungkanku. Gup. Fugo. Baik Knight maupun Akatsuki memiringkan kepala, tidak begitu memahami maksud Master Kelinci. Kemudian Master Kelinci menunjukkan ekspresi tercengang. Kalian benar-benar tidak tahu tentang suci. Iya. Gup. Buhi. Serius, orang-orang biasanya menyebut hewan yang memiliki kata suci sebagai binatang ilahi dalam artian. Maka, tentu saja, kamu tidak tahu tentang yang jahat, bukan? Jahat. Baiklah sekarang. Master Kelinci menghela nafas dan mulai berbicara dengan ekspresi serius. Ada beberapa orang di dunia yang menyandang gelar suci sepertiku. Itulah gelar yang diberikan planet ini kepada mereka yang telah menguasai bidangnya. Gelar diberikan oleh planet ini. Bukankah gelar adalah sesuatu yang diberikan dunia kepadamu? Sebuah pertanyaan baru muncul di benakku, tetapi sekarang setelah aku mendengar tentang suci, aku diam-diam mendorongnya untuk melanjutkan. Lalu mengapa planet ini diberi gelar suci? Anggap saja sebagai proses pemurnian diri planet ini. Pemurnian diri? Ya, melawan jahat. Jahat ini adalah eksistensi di mana sisi negatif dari makhluk di dunia ini mengkristal dan menjadi hidup. Sisi negatifnya? Sungguh cerita yang fantasi dan konseptual. Aku tidak bisa mengikuti ceritanya sama sekali. Aku mulai pusing karena cerita yang tidak terpikirkan di bumi ini. Jahat berarti kristalisasi negatif dari diri kita. Oleh karena itu, hal itu hanya merugikan kita. Untuk melindungi makhluk hidup lain dari jahat tersebut, ada makhluk yang menyandang nama suci. Jadi apakah itu berarti Master Kelinci adalah pahlawan keadilan? Aku tidak punya analogi yang lebih baik untuk itu, jadi sulit untuk mengatakannya. Tetapi untuk saat ini, apakah kamu mengerti siapa aku ini? Sedikit, hanya saja kamu ingin aku menjadi penerusmu. Tapi apakah itu sesuatu yang tidak bisa aku tolak? Kamu selalu bisa menolak. Aku bisa, ya? Aku pikir itu adalah hal yang tidak dapat diveto, jadi aku sedikit kecewa. Tidak, aku bersyukur. Aku bahkan tidak tahu apa maksudnya, dan meskipun aku hanya diberi tanggung jawab, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang bisa kamu lihat dari alur ceritanya, setelah kamu mendapatkan gelar suci, kamu akan diwajibkan untuk bertarung melawan jahat. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit, dan jika kamu menantang pertarungan seperti itu dengan kemampuan dan perasaan setengah hati, kamu akan langsung mati, itu sudah jelas.
Aku memilihmu sebagai calon penerusku karena kamu mempunyai kemampuan terpendam yang bahkan aku tidak bisa melihat dasarnya. Kamu akan mampu menolaknya. Jahat. Begitu. Jadi, kapan seseorang menerima gelar suci? Apakah ada hal baik yang menyertainya selain kewajiban untuk melawan lawan yang memiliki gelar jahat? Aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau tidak, tapi hanya ketika melawan jahat, status suci kita akan berlipat ganda atau lebih. Dan juga, ini agak buruk, tapi mereka yang mempunyai gelar suci berada di puncak bidang keahlian mereka. Dan karena dunia telah memutuskan bahwa kekuatan ini harus digunakan dalam pertempuran melawan jahat, itu berarti jika kita bertarung melawan makhluk selain jahat, kita biasanya bertarung dengan status kami berkurang setengahnya. Meski begitu, sebagian besar musuh tidak akan bisa menandingi kami. Gup. Buhi. Master Kelinci benar-benar memberitahuku perbedaan statusnya, dan aku membeku karena terkejut. Jadi, status yang kulihat dengan skill identifikasiku berada dalam kondisi berkurang setengahnya? Namun dia membunuh Mithril Boar dalam kondisi seperti itu? Inilah yang dimaksud dengan mencengangkan. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan karakter guru kelinci yang luar biasa. Ya, aku sudah bicara panjang lebar, tapi aku tidak memaksamu untuk mengambil alih gelar suci. Meski begitu, semakin aku melatihmu, semakin kuat dirimu, dan semakin sedikit darah yang tidak diperlukan akan tumpah. Ada juga harapan bahwa kamu mungkin bisa mengurus hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh kami, para orang suci. Aku masih belum tahu seperti apa lawan yang bergelar jahat dan kemampuan seperti apa yang mereka miliki, tapi jika Master Kelinci benar, mereka yang bergelar suci akan bertarung melawan jahat bersama-sama. Yah, meskipun semacam kemampuan jahat mempengaruhi orang-orang di sekitarku, meskipun aku tidak mewarisi gelar suci, aku akan tetap membantu orang-orang di sekitarku dengan kekuatanku. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Maukah kamu mewarisi suci ini? Baiklah, aku akan lewat. Aku tidak dapat mengambil alih posisi dengan tanggung jawab yang besar, tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Terlebih lagi, karena aku berasal dari bumi, jika kebetulan aku tidak bisa datang ke dunia ini, kekuatan untuk bertarung akan jauh lebih kecil, jadi aku bahkan tidak bisa melihatnya. Begitu. Oh baiklah, itu tidak mengubah fakta bahwa aku akan memberimu latihan. Tapi kenapa aku? Sudah aku bilang, dengan potensi tinggi yang kamu miliki, sisanya terserah kamu. Jika itu masalahnya, aku tidak sanggup jika kamu mengajariku secara cuma-cuma. Itulah sebabnya menurutku kamu harus mencari seseorang yang lebih pantas dan mengabdikan waktumu untuk orang itu. Meskipun ku bilang aku baik-baik saja dengan itu, kamu orang yang bodoh dan jujur. Mendengar kata-kataku, Tuan Kelinci menghela nafas takjub dan melihat sekeliling rumah dengan seringan seperti yang dia lakukan ketika dia mengunjungi rumahku. Oke. Apa? Jika kamu tidak ingin aku mengajarimu sesuatu secara gratis, maka kamu harus mengajariku sihir juga. Sekali lagi, saat aku terdiam mendengar permintaan tak terduga itu, Guru Kelinci melanjutkan. Aku terkejut ketika aku datang ke sini, aku belum pernah melihat penghalang konyol seperti ini sebelumnya. Kali ini, aku tidak memiliki niat bermusuhan atau berbahaya, jadi aku memasukinya apa adanya, tapi penghalang ini, jika aku mencobanya untuk bertindak bermusuhan sedikit pun, aku akan terlempar keluar dari penghalang dalam sekejap, dan tidak peduli seberapa keras aku menyerang, aku tidak akan bisa menggaruknya. Sejujurnya, aku tidak berpikir ada makhluk yang bisa menciptakan penghalang yang luar biasa. Itu akan menjadi monster kelas jahat, tapi aku bahkan tidak bisa merasakan tanda jahat darimu, dan aku tahu kamu tidak. Sudah kuduga, orang suci sungguh luar biasa. Meskipun gelar suci biasanya memiliki setengah status atau berada di puncak jalur mereka, Master Kelinci yang menyandang dua gelar tersebut sangat terkejut. Itu pasti suatu prestasi yang luar biasa. Tentu saja, ada juga orang suci ajaib yang merupakan puncak dari sihir. Namun, sampai aku memeriksamu, kupikir dialah yang berdiri di puncak dalam sihir. Itu langsung hancur berantakan. Aku lebih tepatnya terkejut karena kamu masih belum diketahui sampai sekarang. Itu karena aku berasal dari dunia yang berbeda. Aku biasanya tinggal di bumi. Pokoknya, cukup banyak detail yang campur aduk. Jika kamu tidak ingin diajari olehku secara sepihak, maka kamu bisa mengajariku sihir super ini. Dengan begitu, kita bisa saling mengajari, jadi semuanya akan baik-baik saja. Pertama-tama, bisakah Master Kelinci menggunakan sihir? Aku pikir aku melihat keterampilannya, tapi aku tidak bisa menggunakannya sama sekali. Meskipun kamu sangat kuat,
Tampaknya dia memiliki telinga dan kaki yang sangat baik, tapi dia sangat buruk dalam memahami dan mengaktifkan sihir. Lebih penting lagi, bisakah aku mengajarinya? Aku kebetulan menemukan sebuah buku yang mirip dengan buku harian orang suci. Aku hanya mewarisi sirkuit ajaib dan teori sihir darinya. Itu sebabnya aku tidak dalam posisi untuk mengajar orang lain dengan bangga. Meski begitu, tendangan Master Kelinci sangat menarik. Baru kemarin, aku bertemu Mithril Boar di kedalaman sarang iblis besar, dan sepertinya aku tidak tahan menghadapinya. Semakin banyak cara untuk melawannya, meski sedikit, semakin baik. Aku mengangguk dan menawarkan tanganku kepada guru kelinci. Kalau begitu, aku tidak tahu seberapa jauh aku bisa mengajarimu, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Sementara itu, aku sendiri tidak memahami teori sihir, tapi aku bisa mengajarkannya, jadi tidak akan sesedih yang aku kira. Meski begitu, rasanya aneh menjadi master sekaligus muridku, bukan? Tentu saja. Aku tidak terlalu menyadarinya, tapi sepertinya aku menjadi murid dan master dari Master Kelinci, sang binatang suci. Nah, beginilah cara kita menjadi guru dan murid satu sama lain. Aku tidak punya nama, tapi beritahu aku nama kamu. Oh, aku Yuya, dan ini Knight dan Akatsuki. Gup, Fugo. Knight dan Akatsuki dengan cekatan mengangkat kaki depan mereka untuk menyambutnya, dan Kelinci-san mengangguk. Kemudian guru kelinci dan aku dengan ringan memberitahu satu sama lain apa yang bisa kami ajarkan satu sama lain. Lalu kami berburu monster untuk saling menendang dan berlatih sihir. Tidak bisakah kamu memikirkan hal lain yang lebih menarik untuk dikatakan? Sebelum Yuya dan Kelinci bertemu, Kelinci telah melangkah ke sarang iblis besar, tempat yang biasanya tidak dia datangi. Meski tidak menjadi masalah untuk kemampuan Kelinci, namun masih banyak monster kuat di sarang iblis besar ini, sehingga ia jarang mengunjungi sarang iblis besar ini. Namun, hari ini, entah kenapa, Kelinci datang ke sarang iblis besar ini. Aku penasaran apa yang terjadi di sini. Biasanya aku tidak akan mendekati tempat seperti ini karena sangat merepotkan, tapi seperti yang diharapkan dari keberadaan yang menyandang gelar suci, dia melanjutkan ke kedalaman sarang iblis besar tanpa ragu-ragu. Kemudian, telinga khusus Kelinci memang menangkap suara samar. Heun, perang wilayah. Kelinci tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi sampai dia bisa mengetahui apa yang sedang diperebutkan, tapi dengan sedikit ketertarikan, dia mengarahkan kakinya ke arah suara. Kemudian, manusia. Pemandangan seekor babi hutan Mithril, yang merupakan salah satu yang terkuat di tingkat menengah sarang iblis besar ini dan seorang manusia, Yuya yang sedang bertarung, terlintas di matanya. Tidak, untuk menyebutnya pertarungan, Mithril Boar belum rusak tapi seperti yang Kelinci katakan, serangan Yuya tidak terlalu efektif melawan Mithril Boar. Tubuh Mithril Boar dibalut dengan Mithril, langkah yang menunjukkan kekuatan tak tertandingi terhadap serangan sihir dan bahkan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap serangan fisik. Akan sulit bagi manusia untuk menimbulkan satu luka pun. Dan terlebih lagi, hal yang menyusahkan tentang Mithril Boar adalah kekuatan pertahanannya yang luar biasa, serta serangan terburu-buru yang menghancurkan tubuh besarnya dengan kecepatan luar biasa. Biasanya, jika manusia menerima serangan itu akan berubah menjadi sepotong daging dalam sekejap. Apa? Yuya memang terpental oleh serbuan Mithril Boar, namun ia bertahan tanpa menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada fakta itu, dan terlebih lagi pada kekuatan Knight yang bertarung dengan Yuya. Kelinci, yang sekali lagi mengamati Yuya dengan cermat, berkeringat dingin di dalam hati. Manusia itu adalah yang paling tidak bisa dibaca. Bukan, maksudku, yang paling tidak terlihat. Sedangkan untuk Knight dan Akatsuki, Kelinci mampu memprediksi kekuatannya sampai batas tertentu. Namun hal tersebut hanya sekedar prediksi, sehingga bisa berubah secara signifikan seiring pertumbuhan di masa depan. Namun, bagi Yuya, bahkan Kelinci, yang menyandang gelar suci tidak dapat memperkirakan batas pertumbuhannya. Aku tidak menyangka selain kami pemegang suci, ada makhluk dengan potensi sebesar ini. Apa yang Kelinci rasakan terhadap Yuya adalah ketakutan dan kegembiraan. Bagaimana jika aku melatih orang itu? Kelinci memiliki dua gelar, telinga suci dan tendangan suci, dan jika berbicara tentang telinga itu tidak bisa diajarkan kepada manusia. Tapi kalau soal tendangan, yang ia banggakan sebagai yang terbaik di dunia, lain ceritanya. Jika memungkinkan, dia ingin mengangkatnya sebagai penerus Holy Kick, tapi lebih dari itu, dia ingin memberikan skillnya kepada Yuya, yang potensi kemampuannya tidak terlihat. Namun,
Karena posisi kelinci, dia tidak bisa mengajarkan teknik tersebut dengan mudah. Itu karena mungkin ada orang yang menyalahgunakan keterampilan tersebut. Itu sebabnya eksistensi yang dipilih untuk menjadi penerus dari seseorang yang menyandang suci, diharuskan memiliki tingkat integritas tertentu. Ketika dia mengingat batasan suci yang merepotkan, Yuya dan yang lainnya sepertinya merasa bahwa mereka tidak cukup baik dan mencoba melarikan diri dari Mithril Boar. Namun, Mithril Boar tidak akan mudah untuk diabaikan dan melanjutkan serangannya. Dan dalam keputusan Yuya untuk melawan Mithril Boar sendirian, dan kesediaannya untuk mengorbankan dirinya demi melindungi teman-temannya, kelinci menemukan bagian terakhir dari suksesinya. Awalnya, dia tidak berniat membiarkannya mati, tapi untungnya, kelinci memutuskan untuk menyelamatkan Yuya dan yang lainnya secepat mungkin. Jadi, kelinci mendapatkan murid bernama Yuya. Namun saat ini kelinci tidak mengetahui bahwa ketika dia melihat penghalang yang dipasang di rumah Yuya, dia mengalami bakat sihir yang bahkan melampaui Magic Sein dan menjadi milik Yuya, hubungan aneh antara master dan murid.